amazing. It's an amazing atmosphere, and we were saying it just doesn't feel real. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 3 kisah menarik tentang perkembangan Islam di 3 negara yang berbeda, Korea Selatan, Inggris, dan Xinjiang, Cina. Dari sejarah panjang hingga kehidupan modern, mari kita simak bagaimana Islam tumbuh dan berkembang di ketiga negara ini. Assalamualaikum. Ramadan Mubarak. A way of understanding and living in the world which Christianity itself is the poorer for having lost. At the heart of Islam is its preservation of an integral view of the universe. Belakangan ini, masyarakat Inggris dihebohkan oleh kabar mengejutkan, Raja Charles III dikaitkan dengan Islam. Isu ini muncul setelah acara buka puasa bersama di Kastil Windsor, sebuah istana kerajaan Inggris yang selama lebih dari 1000 tahun tidak pernah digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan umat Islam. Namun, pada Ramadan tahun ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah, azan berkumandang di dalam kastil tersebut, menciptakan suasana yang mengundang perhatian besar dari publik Inggris. I've never been to Windsor Castle before. So this is an awesome experience, first time to be here and to do it in an Islamic way, amazing. Would you extend the same invitation to the King to come round to yours for dinner? Absolutely. You're more than welcome any day, anytime. Yeah. We've got Ramadan for 30 days. You let me know when you're ready. Sementara itu, di Korea Selatan, Islam memiliki sejarah yang panjang. Sejak abad ke-9, para pedagang Muslim dari Timur Tengah dan Asia Tengah tiba di semenanjung Korea melalui jalur sutra. Mereka tidak hanya membawa rempah-rempah dan sutra, tetapi juga memperkenalkan budaya dan agama Islam kepada masyarakat lokal. Bukti arkeologis menunjukkan adanya pengaruh budaya Persia dalam beberapa artefak yang ditemukan di Korea, membuktikan bahwa interaksi antara dunia Islam dan Korea tidak hanya terbatas pada perdagangan, tetapi juga mencakup pertukaran budaya dan seni. Interaksi antara tentara Turki dan masyarakat Korea membangkitkan kembali ketertarikan terhadap Islam. Beberapa warga Korea mulai mempelajari ajaran Islam dan komunitas Muslim kembali terbentuk. Untuk mendukung perkembangannya, pada tahun 1976 didirikan Masjid Pusat Seoul, Seoul Central Mosque, di Itaewon, yang hingga kini menjadi pusat keislaman di Korea Selatan. Bulan Ramadan menjadi momen istimewa bagi komunitas Muslim di berbagai belahan dunia, termasuk di Korea Selatan. Di tengah populasi Muslim yang relatif kecil, semangat kebersamaan tetap terasa, terutama di kawasan Itaewon, tempat berdirinya Seoul Central Mosque, satu-satunya masjid utama di ibu kota. Setiap akhir pekan selama Ramadan, masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan, termasuk penyelenggaraan iftar atau berbuka puasa bersama. Acara ini dihadiri oleh Muslim dari berbagai negara, termasuk dari Asia Selatan, Timur Tengah, hingga Asia Tenggara. Di Xinjiang, Cina, Islam telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat selama berabad-abad. Wilayah ini, yang berbatasan dengan 8 negara, adalah rumah bagi lebih dari 26 juta penduduk, dengan lebih dari 58% di antaranya adalah umat Muslim. Xinjiang tidak hanya terkenal dengan keindahan alamnya, tetapi juga dengan keberagaman budaya dan agama. Lebih dari 24.000 masjid tersebar di seluruh wilayah, menjadi pusat kegiatan sosial dan budaya bagi masyarakat Muslim. Seperti yang kita ketahui dari sejarah dakwah Islam di Cina, Islam mulai disebarkan tidak lama setelah Nabi Muhammad wafat. Orang yang membawa Islam ke Cina adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, atas perintah sahabat Nabi, Khalifah Utsman bin Affan. Dengan terbukanya jalur perdagangan melalui berbagai moda transportasi, Islam mulai berkembang di Cina. Meskipun proses Islamisasi tidak membuat agama ini menjadi mayoritas di antara penduduk Cina, namun ajaran Islam tetap memiliki pengaruh yang signifikan di negara tersebut.
Komunitas Muslim di Cina terus berkontribusi pada keberagaman budaya dan agama di negara tersebut, walaupun jumlah mereka tidak mendominasi secara mayoritas. Seiring berjalannya waktu, Islam terus berkembang di Cina dan tetap menjadi bagian penting dari keragaman agama yang ada di negeri tirai bambu tersebut. Berdasarkan data dari Council of Foreign Relations tahun 2020, Islam menduduki peringkat ke-7 dalam daftar agama yang dianut penduduk Cina. Menurut catatan sejarah, sudah ada umat Islam yang tinggal dan membangun masjid di Beijing sejak dinasti Yuan. Beijing memiliki populasi Muslim lebih dari 24.000 pada tahun 2010. Beijing juga memiliki banyak masjid dan restoran Muslim. Sebagian besar tersebar di kawasan-kawasan seperti Niuji, Gangjiaozi, Pasar Bunga, Changying, Madian, Yujiao, Daxing, Changping, Shunyi, Miyun, serta distrik dan kabupaten lain di daerah perkotaan yang jauh di Beijing merupakan tempat di mana sebagian besar populasi Muslim tinggal. Kawasan-kawasan ini biasanya memiliki masjid, pusat-pusat kegiatan keagamaan, dan juga toko-toko yang menyediakan kebutuhan dan makanan halal bagi komunitas Muslim yang tinggal di sana. Hal ini mencerminkan keberagaman dan keberadaan komunitas Muslim yang kuat di Beijing. Niujie di distrik Xuanwu merupakan kawasan Muslim terbesar di Beijing dengan sejarah lebih dari 1000 tahun. Lebih dari 120.000 Muslim tinggal di wilayah Niujie, yang merupakan 23% dari total populasi wilayah tersebut. Di Niujie, terdapat berbagai fasilitas penting bagi komunitas Muslim, seperti supermarket halal terbesar di Beijing, pasar daging sapi dan kambing, rumah sakit masyarakat Hui, panti jompo, taman kanak-kanak masyarakat Hui, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Kawasan ini menjadi pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan pendidikan bagi komunitas Muslim di Beijing, mencerminkan keberagaman dan keberadaan yang kuat dari komunitas tersebut. Di Beijing, Cina, umat Islam memiliki tradisi berbuka puasa bersama di Masjid Niujie. Manis-manis itu sih paling kalau di Indo kan gorengan. Terus kolak gitu ya manis. Gak ada kolak. Berbeda dengan beberapa tempat lain seperti Masjidil Haram di Makkah atau di Indonesia, di sini makanan untuk berbuka puasa diletakkan di atas meja, bukan lesehan ditikar di dalam masjid. Di halaman masjid, beberapa meja disiapkan dengan roti coklat, kurma, teh, dan gelas-gelas plastik. Ketika azan maghrib berkumandang, jemaah laki-laki dan perempuan bergegas menuju meja dengan tertib untuk berbuka dengan roti coklat, kurma, dan teh yang telah disediakan. Salah satu pengurus Masjid Niujie menjelaskan bahwa setelah berbuka, jemaah melakukan sholat maghrib berjamaah, dan kemudian dilanjutkan dengan pengajian bersama yang dipimpin oleh imam masjid hingga waktu tarawih tiba. Hal ini menjadi rutinitas setiap Ramadan. Masjid Niujie adalah masjid tertua dan terbesar di Beijing, yang menjadi salah satu titik awal perkembangan Islam di Cina, khususnya di Beijing. Arsitektur masjid menggabungkan unsur-unsur arsitektur Cina dan Islam, dan didirikan pada tahun 996 Masehi. Masjid ini memiliki luas sekitar 6.000 meter persegi dengan beberapa bangunan penting seperti ruang ibadah, menara azan, bangilou, menara pengamat bulan berbentuk heksagonal, serta 2 paviliun tempat ukiran prasasti. Islam masuk ke Beijing sekitar abad ke-10, dan Masjid Niujie merupakan salah satu masjid pertama yang dibangun di antara 72 masjid yang kini ada di ibu kota Cina tersebut. Saat dinasti Qing berkuasa, Islam berkembang pesat di Beijing, dengan sekitar 30 masjid dibangun pada masa itu. Di Niujie, kawasan Muslim terbesar di Beijing, terdapat serangkaian peraturan khusus yang diterapkan untuk menghormati keyakinan dan kehidupan Muslim. Beberapa peraturan tersebut meliputi 1. Restoran non-halal dilarang beroperasi di wilayah tengah Niujie, sehingga memastikan bahwa makanan yang disajikan di kawasan tersebut sesuai dengan prinsip halal. 2. Semua restoran dan toko makanan non-halal tidak diperbolehkan menjual makanan yang dianggap tabu oleh komunitas Hui, sehingga menjaga kesucian dan keberlangsungan pola makan yang sesuai dengan keyakinan Muslim. 3. Staf komunitas di daerah ini diwajibkan untuk makan makanan Muslim, menunjukkan komitmen untuk menghormati dan memahami kepercayaan agama yang ada di kawasan tersebut.
4. Staf komunitas juga tidak diizinkan membawa makanan terlarang bagi warga berkewarganegaraan Hui ke dalam kantor, sehingga menjaga kebersihan dan kesucian dari makanan yang dikonsumsi. 5. Polisi sipil di kantor polisi perlu menghindari secara aktif jika bertemu dengan warga yang sedang beribadah ketika mengunjungi rumah-rumah umat Islam, menunjukkan penghargaan dan toleransi terhadap praktik agama yang berbeda. Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan menghormati kehidupan dan keyakinan Muslim di Niuji, serta memastikan bahwa kebutuhan dan prinsip keagamaan mereka dihormati dan dijaga dengan baik. Xinjiang, yang secara resmi dikenal sebagai wilayah otonomi Uighur Xinjiang, merupakan rumah bagi populasi Muslim terbesar di Cina, mayoritas di antaranya adalah etnis Uighur. Daerah ini terletak di bagian barat Laut Cina dan berbatasan dengan sejumlah negara termasuk Mongolia, Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, dan India. Wilayah ini kaya akan sejarah dan budaya, dengan pengaruh yang berasal dari jalur sutra kuno yang membentang melalui wilayah tersebut. Xinjiang merupakan wilayah multikultural dengan sejumlah kelompok etnis, termasuk Uighur, Kazakh, KYRGZ, dan Hui, yang semuanya mayoritas memeluk agama Islam. Sekitar 50% dari populasi wilayah tersebut merupakan Muslim, dengan Uighur menjadi kelompok etnik terbesar. Wilayah ini memiliki sejarah dan tradisi yang khas yang membedakannya dari bagian lain Cina, terutama karena kedekatannya dengan Asia Tengah dan pengaruh historis dari jalur sutra. Sebagai bagian dari jalur sutra yang terkenal, Xinjiang memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan dan transportasi internasional yang penting antara Cina dan Mediterania. Kota-kota utama di provinsi Xinjiang seperti Urumqi, Kashgar, dan Turpan memiliki peran sejarah yang signifikan dalam hubungan perdagangan dan pertukaran budaya antara timur dan barat. Urumqi, ibu kota Xinjiang, merupakan pusat ekonomi dan budaya yang penting di wilayah tersebut. Sementara Kashgar terkenal dengan pasar tradisionalnya yang berusia ribuan tahun dan arsitektur khas bangunan-bangunan bersejarahnya. Turpan juga memiliki warisan sejarah yang kaya, terutama dalam hal pertanian dan arsitektur kuno. Dengan keberagaman etnis dan budaya yang kaya, Xinjiang menjadi destinasi yang menarik bagi wisatawan yang ingin menjelajahi sejarah, budaya, dan keindahan alam yang unik. Meskipun terdapat tantangan sosial dan politik di daerah ini, keberagaman budaya dan warisan sejarah Xinjiang tetap menjadi daya tarik yang kuat bagi pengunjung yang ingin memahami lebih dalam tentang keragaman Cina. Islam di Korea, Inggris, dan Xinjiang adalah bukti bahwa keberagaman bisa tumbuh di mana saja. Dari sejarah panjang hingga perkembangan modern, umat Muslim di ketiga negara ini terus berkontribusi dalam membangun masyarakat yang harmonis dan toleran. Mari kita bersama-sama merayakan keberagaman dan menciptakan dunia yang lebih inklusif.